Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, umat Tuhan GBI Cujung. Kembali kita akan memulai ibadah kita pada kesempatan pagi hari ini. Namun sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, ada beberapa hal yang ingin disampaikan terlebih dahulu. Yang pertama adalah sebentar kebenaran firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Suparjo. Dan kita tetap akan membahas tentang tema bulan ini, yaitu puasa dalam ujian. Kemudian diinformasikan bahwa ibadah kita ini masih merupakan ibadah online. Dan sampai bulan ini kita masih akan terus melakukan ibadah secara online melalui media YouTube maupun Facebook. Karena situasi dan kondisi belum memungkinkan kita untuk melakukan ibadah secara tatap muka. Kemudian diinformasikan lebih jauh untuk ibadah Abi. Ibadah Abi setelah sempat istirahat beberapa minggu, maka pada minggu ini ibadah Abi pun kembali akan dimulai. Dan ibadah Abi akan dimulai pada jam 10.30. Bapak Ibu, saudara sekalian bisa membimbing, bisa mengikuti dan membawa putra-putrinya mengajak bersama-sama untuk mengikuti ibadah Abi tersebut. Sekali lagi, sebentar hari Minggu jam 10.30. Kemudian diinformasikan lebih jauh bahwa doa bersama, doa Kamis, akan kita lakukan pada hari Kamis, dan Kamis ini tanggal 21 Januari, dimulai jam 7 malam. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian bisa mengikuti ibadah ini, doa bersama ini melalui aplikasi Zoom. Bapak Ibu bisa mendownloadnya terlebih dahulu. Nanti beberapa hari sebelum pelaksanaan hari H akan diberikan linknya. Kemudian diinformasikan juga ada berita duka, telah dipanggil pulang seorang anggota jemaat kita, yaitu Bapak Tejo Binawan, meninggal pada hari Minggu 10 Januari dan telah dimakamkan di Kalimantan. Seluruh keluarga besar GBI Cujung ikut sepenanggungan atas berpulangnya Bapak Tejo. Seraya berdoa kiranya keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan penghiburan oleh Roh Kudus. Kemudian diinformasikan kepada Bapak Ibu umat Tuhan GBI Cujung bahwa persembahan Bapak Ibu bisa ditransfer. Ya, kita tidak melakukan ibadah secara tatap muka, tapi bukan berarti kita tidak bisa berbuat, kita tidak bisa melakukan sesuatu bagi Tuhan, tapi kita bisa memberikan persembahan kita bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan, dan Bapak Ibu bisa mentransfernya melalui nomor yang telah diberitahukan. Kemudian pada minggu ini pula ada beberapa anggota jemaat kita yang berulang tahun. Dan pada pekan ini yang pertama tanggal 18 Januari nanti akan berulang tahun adalah Ibu Wendy Uci. Kemudian Ibu Sinta Sanjaya akan berulang tahun pada tanggal 21 Januari. Selanjutnya Bapak Edwin akan berulang tahun pada tanggal 22 Januari. Dan Elizabeth Juliana akan berulang tahun pada tanggal 23 Januari. Ibu Elizabeth kita kenal juga dengan nama Julen. Itu beberapa anggota jemaat kita yang akan berulang tahun. Kita segera memulai ibadah pada kesempatan pagi hari ini. Saya undang kita semua untuk tundukkan kepala dan kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami, dengan rasa syukur kembali kami datang menghampirimu pagi hari ini. Kami tetap mau belajar mengucap syukur untuk segala situasi dan kondisi. Biarlah situasi dan kondisi tidak menghalangi kami untuk bersekutu, beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Meskipun secara online, melalui channel YouTube dan Facebook, tapi kami percaya hadirat Tuhan juga hadir bersama dengan kami di rumah kami masing-masing, bahkan dimanapun kami menangkap siaran ini. Biarlah Tuhan memberkati setiap mereka yang akan melayani, Tuhan mengurapi secara khusus. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, kami sudah berdoa, seraya mengungkapkan rasa syukur kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang Tuhan kasihi.
Kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita boleh beribadah kepada Tuhan. Dia Allah yang sungguh luar biasa. Dimanapun kita berada, walaupun kita secara online, namun percaya Tuhan hadir di tempat kita. Dimanapun kita berada, Tuhan dengar setiap pujian kita. Biarlah pujian yang kita naikkan dengan segenap hati mendatangkan kuasa yang luar biasa dari Tuhan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menaikkan pujian dengan segenap hati kita. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku tenang. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku Tuhan, Engkau menerimaku. Ya Yesus luar biasa. Dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku namun Tuhan, Kau memandangku sampai kedalaman hatiku, sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan inilah yang ku tahu. Tuhan inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku Jauh melebihi semua, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau. Tuhan inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Hanya dekat Engkau Tuhan, hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku tenang Tuhan, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku, Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan inilah yang ku tahu. Tuhan inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku jauh melebihi Tuhan, Jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku tahu. Tuhan inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan inilah yang ku tahu. Amin Tuhan, Kau yang mengenal hati Kau kami, mengenal Kau yang tahu hati kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Jauh Melebihi semua yang terdekat sekalipun.
satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kami andalkan, Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan dengan segenap hati kita. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sungguh memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Bapa, kami mulai ibadah kami bersama dengan Engkau. Kami percaya Engkau memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha dahsyat. Saudara, kalau tahun lalu kita sudah lalui dengan kuasa Tuhan, saya yakin dan percaya tahun ini tahun kemenangan buat kita semua anak-anak Tuhan. Karena kita punya Allah yang luar biasa, Allah berkuasa. Amin. Mari kita naikkan pujian ini dengan semangat, dengan iman yang ada pada kita. Amin. Tuhan Berkuasa, Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa, Amin. Tuhan berkuasa. Bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka. Umatnya bersorak. Hei, Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa, amin. Tuhan berkuasa, amin. Tuhan berkuasa, bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka. Umatnya bersorak, umatnya bersorak. teriakan, Hei, hei, Tuhan berkuasa, amin. Api menyala di depannya, membakar semua musuhnya. Bukit-bukit pun runtuh dalam hadirat Tuhan, dalam hadirat Tuhan. Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa. Katakan dengan iman, Tuhan berkuasa, amin. Tuhan berkuasa. Bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka. Umatnya bersorak, Umatnya bersorak. Hei, Tuhan berkuasa. Api menyala, api menyala di depannya, membakar semua musuhnya. Bukit-bukit pun runtuh dalam hadirat Tuhan, dalam hadirat Dalam Tuhan. hadirat Tuhan. Tuhan berkuasa, amin. Tuhan berkuasa, Tuhan
berkuasa, bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka. Umatnya bersorak. Umatnya bersorak. Amin. Hey, Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa. Puji Tuhan, kita bersorak bagi Tuhan. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan isi hati Tuhan. Kadangkala kita tidak mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Namun satu hal, Bapa kita, Yesus Kristus berjanji Dia tidak akan pernah tinggalkan kita. Dengan ajaib Dia merancangkan yang terbaik buat setiap anak-anaknya. Mari Bapak Ibu kita persiapkan hati kita untuk dengar isi hati Tuhan. Ajarku mengerti, ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berharap hanya padamu. Pimpinlah jalanku Tuhan, pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapakku ajaib segala rancangan-Mu. Bapakku ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku heran perbuatan-Mu. Engkau yang sanggup mengadakan Tuhan. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Mari dengan segenap hati, ajarku mengerti, ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku Tuhan, pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapakku ajaib, Bapakku ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku heran perbuatan-Mu. Engkau yang sanggup Tuhan. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku
menurut kehendak-Mu. Bapa, saat ini kami tersungkur di bawah kaki-Mu, merendahkan diri kami di hadapan Engkau Tuhan. Kami anak-anak-Mu siap untuk Kau berkati dengan firman-Mu. Kau yang berkuasa dan menguasai hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu tetap dulu, sekarang, sampai selamanya. Mari bertata atas hidup kami. Berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Urapi hamba-Mu secara pribadi. Biarlah kehendak-Mu, kuasa-Mu menguasai hamba-Mu, sehingga boleh tersampaikan isi hati-Mu bagi jemaat-Mu di Ciujung. Segala pujian dan hormat hanya bagi Engkau, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Biarlah pujian penyembahan yang sudah kita naikkan boleh menjadi satu persembahan yang indah di hadapan Tuhan. Dan pada saat ini kita akan sama-sama kembali diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dulu. Maha besar Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur untuk ibadah yang indah pada pagi hari ini. Walaupun kami beribadah melalui offline ini Tuhan, di rumah masing-masing, Kau melihat keberadaan kami. Pujian, ucapan syukur, penyembahan kami biarlah boleh menjadi satu persembahan yang indah di hadapan Tuhan. Kini Bapa, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau berkati kami dengan firman pada pagi hari ini. Biarlah hamba-Nya sebagai Allah di tangan-Mu, tapi Engkau Yesus firman yang hidup itu yang berfirman, sehingga kami semua yang mendengar maupun yang menyampaikan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah karena kami siap mendengar. Kita yang siap diberkati firman Tuhan, boleh sama-sama katakan amin, 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 amin. Puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, seperti kita ketahui bahwa bulan ini gereja kita mempunyai satu tema firman Tuhan di bulan Januari tahun 2021, yaitu kuasa dalam pujian. Minggu lalu kita sudah sama-sama diberkati melalui firman Tuhan ini yang sudah disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Samuel Simanjuntak. Diambil Mazmur 150, biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Mengapa kita memuji Tuhan? Karena kita ada ciptaan Tuhan yang paling mulia. Nah, Bapak Ibu sudah kasih dalam Tuhan di rumah masing-masing pada pagi hari ini, saya ingin menyampaikan satu hal saja, yaitu bahwa di dalam pujian ada kuasa. Di dalam pujian ada mujizat. Di dalam pujian ada berkat Allah yang disediakan pada kita. Terlebih waktu pujian kita sampaikan dalam keadaan kita punya pergumulan, waktu kita punya masalah, waktu kita punya kesulitan, waktu kita punya problema. Itu untuk memuji Tuhan sungguh-sungguh sangat sulit dan berat. Karena apa? Waktu kita punya masalah pergumulan, kita maunya bersungut-sungut. Kita maunya mengeluh. Kita maunya tidak menerima. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, padahal di balik pujian itu ada kuasa. Seperti Bapak Pendeta Samuel sudah singgung, bahwa Allah bertata di atas pujian umatnya. Sehingga waktu kita memuji Tuhan, Allah hadir bertata di atas pujian kita umatnya. Jemaat yang kasih oleh Tuhan, mari kita akan sama-sama baca Alkitab kita pada pagi hari ini yang diambil di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang keempat. Mazmur 34 ayat 4, demikian bunyi firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Bapak Ibu, ini adalah ungkapan Raja Daud mengajak orang-orang yang di sekelilingnya, di sekitar dia pada saat itu, untuk muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku.
marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah perkataan Daud yang mengajak orang-orang di sekeliling dia, orang-orang yang di sekitar dia, untuk bersama-sama muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita memasyurkan namanya. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya, siapa yang diajak oleh Daud untuk memuliakan bersama-sama, memuliakan Tuhan, memasyurkan namanya? Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kalau Bapak Ibu baca di ayat pertama ini punya satu latar belakang, di mana pada satu Raja Daud nyawanya ada di ujung tanduk karena dia mau dibunuh oleh Raja Saul. Suatu saat dia dalam keadaan kecepit. Karena apa Bapak Ibu kasih dalam Tuhan? Karena di depan dia ketemu dengan seorang Raja Abimelek yang pada waktu itu, waktu dia masih dipercaya oleh Saul memimpin perang, dia mengalahkan Abimelek. Dan satu dia ada di depan Abimelek, di belakang tentaranya Saul yang mengejar-ngejar dia dalam keadaan kejepit, nyawanya sudah di ujung tanduk. Kemudian Daud apa yang dilakukan? Ke depan menyerahkan musuh, ke belakang menyerahkan juga tangan orang yang mau membunuhnya. Bapak Ibu, Daud kemudian dia pura-pura jadi orang gila. Nah, waktu dia jadi orang gila sehingga Raja Abimelek berkata, kenapa orang gila dibawa ke sini? Pergi, suruh pergi. Jadi diusir dia oleh Abimelek. Terselamatkanlah nyawanya. Kemudian dia masuk bersembunyi di gua Adulam. Dan waktu ada di gua Adulam, ternyata di situ dia bertemu orang-orang yang punya masalah. Orang-orang yang punya masalah, persoalan yang berat, hutang gak bisa membayar, dia kabur, punya kasus yang harus dia dukung, kabur. Akhirnya mereka sama-sama ketemu di gua Adulam itu. Dan di situ Daud mengajak, biarlah kita punya masalah, kita punya kesulitan, kita punya persoalan, tapi kita punya Tuhan. Sebab itu ajak orang-orang itu, mari muliakan Tuhan bersama-sama dengan aku. Bapak Ibu, kalau kita baca kisah selanjutnya, akhirnya Daud lolos dari tangan Saul. Dan akhirnya dia jadi raja. Dan orang-orang yang ada di gua Adulam itu adalah pengikut panglima perang Daud yang luar biasanya. Yang luar biasa. Yang kemarin seperti dianggap sampah. Tapi akhirnya menjadi orang yang berharga. Menjadi tentara, barisan tentara Raja Israel. Waktu Daud jadi raja. Bapak Ibu, kita mungkin punya masalah. Kita punya persoalan. Kita punya pergumulan saat ini. Kita punya tantangan. Biarlah jangan kita bersungut-sungut. Janganlah kita mengeluh. Tapi kita serahkan pada Tuhan. Bergembiralah karena Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan oleh hatimu. Sebab itu kita mau memasyurkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Karena di tengah-tengah memuliakan Tuhan, mujizat Tuhan terjadi. Tembok Yeriko runtuh bukan karena perang, tapi karena pujian. Waktu Paulus dan Silas dalam penjara, habis dicambuk, tangannya dibelenggu, kakinya dipasung, tangannya dirantai, ada bekas luka-luka. Alkitab katakan, di tengah-tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan memuji Tuhan. Dan seluruh tahanan mendengar pujian Paulus dan Silas. Bukan menyanyi dalam hati, tapi diucapkan dalam mulut. Bapak Ibu, puji. Mungkin saya ada yang punya masalah, kita akan curhat, kita menyanyi, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Saat tak ada jalan, Dia buka jalan. Kita nyanyikan pujian, Tuhan sanggup membuka jalan. Dan Alkitab katakan, di tengah-tengah Paulus dan Silas memuji Tuhan, tiba-tiba terjadi gempa bumi, pintu penjara terbuka, belenggu pasungan terbuka.
Dan satu, Paulus mengalami mujizat Tuhan. Sebab itu ada kuasa dalam pujian. Sebab itu Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, jangan sampai mengeluh. Kita mau pujian. Karena apa? Apa yang kita ucapkan itu akan terjadi. Karena Alkitab katakan hidup manusia, hidup mati manusia ditentukan oleh lidah. Barang siapa menggema, dia akan memakan buahnya. Mungkin kita tidak punya uang saat ini. Mungkin secara manusia kita mau mengeluh. Gimana nih? Harus bayar uang kontrakan, harus bayar perpanjang motor mungkin. Ada harus dibayar, mungkin susu anak habis. Bisa seperti itu. Tapi kita jangan mengeluh. Kita gunakan kuasa pujian. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kita menyanyi, kita imani, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia akan mencukupi segala keperluanku. Amin. Kalau kita memuji Tuhan dengan iman, walaupun keadaannya mungkin bertolak belakang, tapi itu akan kita makan buahnya. Karena janji Tuhan untuk kita. Mungkin saat ini ada yang sakit. Kita berkata, oleh bilur Yesus, segala penyakitku ditanggungnya. Kita nyanyi, aduh kok sakit melulu sih. Sakit ini belum sembuh, kok sudah ada lagi. Aduh, Bapak Ibu, kita mungkin cenderung mengeluh. Kita langsung mungkin depresi. Tapi jangan, kita gunakan kuasa pujian. Oleh bilurmu Tuhan, terima kasih. Engkau segala tanggung segala penyakitku. Kini yang lemah berkata ku kuat, yang miskin berkata ku kaya, karena semua telah diperbuat Allah bagi kita. Kini yang sakit berkata ku sehat, yang lemah berkata ku kuat, karena semua telah diperbuat Allah bagi kita. Syukur, naikkan syukur, naikkan syukur pujian, naikkan syukur. Memang untuk pertama-tama, waktu kita menghadapi hal yang tidak kita inginkan, kita pertama perasaan pasti kesel, marah, pengen mengeluh, berdecak mungkin. Tapi kita mau gunakan kuasa firman Tuhan, kuasa pujian itu. Bapak Ibu, sebenarnya di Alkitab contoh sangat banyak. Yosafat waktu menghadapi tentara musuh yang sangat kuat, dia bersama umatnya di lembah pujian. Dia memuji Tuhan Allah yang berperang untuk Yosafat. Banyak Bapak Ibu. Dan biarlah kuasa pujian ini kita gunakan saat ini. Tapi kita menghadapi masa pandemi COVID-19 yang belum tahu sampai kapan selesainya. Gunakan kuasa pujian itu dalam hidup kita. Perlindungan Tuhan kita gunakan. Sebab itu pada pagi hari ini, ayo kita gunakan puji-pujian dalam kehidupan kita. Menjadi kehidupan pujian. Ya, menjadi kehidupan dalam pujian ini. Pagi hari kita menyanyi pujian bagi Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Beda Bapak Ibu. Kita nyanyi, oh Tuhan, bimbinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri, sertamu itulah
doaku. Ajarku merendahkan hati menurut firman-Mu setiap hari. Jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Pagi-pagi kita nyanyi lagu ini, ya, luar biasa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Bapak Ibu, pujian, naikkan pujian dalam kehidupan kita. Siang, malam, waktu mau istirahat, mau tidur, nyanyikan pujian bagi Tuhan. Nanti berbeda. Karena apa? Kita merasakan, mengalami hadirat Tuhan setiap hari. Dan hadirat Tuhan itu yang akan memimpin kita, menuntun kita, memberikan hikmat, kebijaksanaan kepada kita untuk memutuskan keputusan-keputusan yang tepat. Bapak Ibu, ya, tapi dalam masa saat sukar ini kita butuh hikmat Tuhan. Pengalaman tidak bisa kita andalkan, tapi hikmat Tuhan. Dan hikmat Tuhan kita dapatkan waktu kita hidup bersama dengan Dia. Dia bersama kita. Sebab itu warnailah kehidupan kita setiap hari dengan pujian. Apalagi dalam keadaan baik. Kalau keadaan baik, tidak baik, di situ ada mujizat. Sebab itu Bapak Ibu Saudara jemaat GB Jujung di rumah masing-masing, mari firman Tuhan sederhana pada pagi hari ini bukan hal yang sulit, bukan yang teologis yang berat, tapi ini praktik. Jadikan pujian satu kehidupan kita. Jadikan pujian itu memenuhi hidup kita setiap hari, setiap saat. Nanti Bapak, Ibu, dan saya akan melihat mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Ya, terjadi dalam hidup. Mari kita terapkan dalam itu. Penuhi hidup kita dengan pujian. Penuhi hidup kita dengan hanya syukur. Karena di balik syukur ada berkat, ada kuasa, ada mujizat. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa untuk firman Tuhan. Maha besar Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami boleh mendengar firman Tuhan yang sederhana, bahwa dalam pujian ada kuasa. Seperti hamba-Mu Daud bersama orang-orang dalam pelarian di pembuangan, orang yang dibuang oleh masyarakat. Tapi waktu mereka memuliakan hidup menurut Engkau, hidup pujian dalam hidup mereka, mereka boleh dirubah, diberkati oleh Tuhan. Paulus dan Silas dalam penjara waktu memuji menyembah Engkau, ada mujizat terjadi. Biarlah ini juga boleh ada dalam hidup kami umat-Mu GB Jujung Tuhan. Biarlah hidup kami dipenuhi pujian. Ampuni Tuhan, kadang-kadang hidup kami dipenuhi dengan keluh kesah. Ampuni Tuhan, kadang-kadang kami sering bersungut-sungut Tuhan. Padahal kalau kemarin Tuhan tolong, sekarang Tuhan tolong, yang akan datang juga Tuhan tolong. Karena Engkau tidak berubah dulu, sekarang, maupun selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kekurangan percayaan kami, kekurangan iman kami, pengharapan kami kepada Engkau. Tapi biarlah melalui firman-Mu, kami boleh diubah oleh Tuhan. Kami boleh mengalami mujizat. Dan apapun yang terjadi, biarlah hidup kami dipenuhi pujian, ucapan syukur, penyembahan bagi Engkau. Karena Engkau yang layak menerima pujian, Engkau yang layak menerima hormat, Engkau yang layak menerima segala kemuliaan. Tuhan, Engkau melihat umat-Mu yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Kau lihat pergumulan, masalah, persoalan apapun yang dihadapi. Biarlah pada pagi ini Tuhan jamah, Tuhan tolong,
Tuhan berikan jalan keluar, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang beban berat terima kelegaan yang dari Tuhan, yang punya persoalan terima jalan keluar yang dari Tuhan, yang sakit terima kesembuhan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita sudah dengarkan isi hati Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kita boleh semangat untuk mendapati berkat Tuhan yang luar biasa sepanjang minggu yang akan datang. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari dengan doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Saudara, mari kita berdoa untuk mengakhiri kebaktian minggu pagi hari ini ya Bapak. Yalah Bapak yang berada di surga, kami nyatakan hadirat-Mu, kami bersyukur, terima kasih ya Bapak. Hamba-Mu menyatakan bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang baik. Nyatanya Engkau telah memelihara kehidupan kami masing-masing ya Bapak. Bisa mengikuti acara kebaktian kami ini melalui live streaming. Ini menunjukkan bahwa kasih-Mu yang sangat luar biasa. Kami dalam badan sehat. Kami terhindar daripada sakit penyakit. Kami terhindar daripada segala kesulitan. Ini karena satu perlindungan yang sangat luar biasa dari Engkau ya Bapak. Pada kesempatan ini Bapak juga ingin berdoa ya Bapak untuk keluarga masing-masing yang ada di rumah ya Bapak, yang mengikuti kebaktian live streaming ini Bapak, dan juga yang tidak mengikuti oleh karena tidak sempat atau tidak ada waktu ya Bapak. Kami berdoa untuk mereka semua ya Bapak. Engkau lawat keluarga itu satu persatu ya Bapak. Apabila ada yang kekurangan ekonomi dan kekurangan apapun juga yang mereka hadapi, Kau cukupkan mereka semua ya Bapak. Apabila mereka ada yang sakit, Kau sembuhkan sakit mereka ya Bapak. Karena kami percaya, kami yakin Kau tidak menghendaki mereka sakit ya Bapak. Apabila ada yang mengalami kesulitan keuangan, Kau tolong supaya ada jalan keluar untuk mengatasi keuangan itu ya Bapak. Kau berkati mereka semua ya Bapak. Damai sejahtera-Mu turun di atas mereka semua ya Bapak. Kami percaya Kau akan menolong mereka semua. Hamba percaya apabila ada keluarga-keluarga tidak harmonis, keluarga-keluarga hubungan tidak baik antara suami dan istri, anak-anak dengan orang tua dan mertua, berikan
Damai sejahtera-Mu turun di keluarga itu ya Bapak, karena kami percaya Kau akan menolong mereka semua ya Bapak. Pada kesempatan ini Bapak juga berdoa untuk yang berulang tahun. Ibu Medi Uci 18 Januari, Ibu Sita Sanjaya 21 Januari, Bapak Edwin 22 Januari, Ibu Elizabeth Yuliana D 25 Januari. Tuhan, Kau berikan kekuatan, Kau berikan kesehatan pada mereka semuanya Bapak. Berikan damai sejahtera turun di atas mereka semuanya Bapak. Biar kiranya jadikan mereka itu semua anak-anak-Mu yang baik. Biar kiranya hidup mereka itu selalu tergantung kepada Engkau. Iman mereka bertambah-tambah ya Bapak. Dan hamba percaya, hamba yakin kepada mereka semua ya Bapak. Apabila ia seorang ibu, jadikan dia ibu yang baik. Ibu yang mencintai keluarganya, yang menyayangi keluarganya, menyayangi istrinya, menyayangi anak-anaknya, memberikan didikan yang baik ya Bapak. Agar anak-anak yang bisa mendalam pada Engkau ya Bapak. Hamba percaya apabila dia seorang ibu yang baik, maka keluarganya juga akan baik. Hamba berdoa juga untuk apabila seorang bapak ya Bapak, jadilah bapak yang baik. Yang bisa memberikan perlindungan pada keluarganya, memberikan nafkah pada keluarga yang Bapak. Kau berkati keluarga ini ya Bapak dengan sempurna. Hamba percaya Kau akan menolong ya Bapak. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa ya Bapak untuk rencana pemerintah tentang vaksinisasi ya Bapak. Biar kira vaksinisasi ini bisa berjalan dengan baik ya sudah dimulai kemarin ya Bapak. Vaksinisasi ini memerlukan biaya yang sangat besar. Biar biaya ini tidak terbuang dengan percuma. Biar banyak orang yang mau divaksin. Sehingga dengan demikian, apabila banyak orang yang divaksin, maka COVID ini bisa dihambat atau bisa diberantas atau bisa dicegah ya Bapak. Hamba percaya akan menolong mereka semua ya Bapak. Mereka yang melakukan pekerjaan, pejabat-pejabat atau petugas-petugas yang melaksanakan vaksinisasi ini Bapak, Kau berikan kekuatan kepada mereka, ketambahan, ketelitian, keterampilan mereka ya Bapak untuk melakukan tugasnya dengan baik. Karena kami percaya apabila vaksinisasi ini bisa berjalan dengan baik, maka COVID ini bisa hilang ya Bapak. Hamba juga berdoa ya Bapak untuk orang-orang yang tidak mau mengikuti peraturan pemerintah tentang menjaga jarak, tentang cuci tangan, pakai masker. Hamba percaya, hamba yakin Kau akan ubah mereka semua Pak, agar mereka mau percaya bahwa semua itu bisa menolong mereka ya Bapak, agar supaya mereka juga bisa membantu sehingga COVID ini bisa diberantas. Hamba terima kasih. Ya Bapak, hamba juga berdoa ya Bapak untuk Bapak Presiden dan wakilnya. Kau berikan kesehatan, kekuatan, agar Bapak Presiden bisa mengatur negara ini dengan baik ya Bapak, terutama mengatur vaksinisasi ya Bapak, untuk mengurangi orang-orang yang terpapar COVID. Kami berdoa juga biar kiranya musibah-musibah, bencana alam, bencana pesawat yang jatuh ya Bapak, Sriwijaya Air, banyak korban-korban, biar kiranya semua itu bisa diatasi. Hamba juga berdoa ya Bapak, biar kiranya mereka yang kena musibah itu semua Kau tolong, Kau berikan kekuatan ya Bapak. Berikan penghiburan, berikan kekuatan. Hamba percaya, hamba yakin Kau untuk mereka semua ya Bapak. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa juga untuk Polri dan TNI, biar bisa mengatur negara ini dengan baik, menjaga keamanan ya Bapak. Hamba percaya, biar kiranya bangsa ini tidak tercerai tapi bersatu ya Bapak, karena dijaga oleh Polri dan TNI. Pada akhirnya hamba juga berdoa ya Bapak untuk Bapak Gubernur Anies Baswedan dan wakilnya, biar kiranya Kau berikan kekuatan pada dia ya Bapak, agar bisa memimpin Jakarta ini dengan baik, sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sesuai takut akan Engkau. Hamba serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu saja ya Bapak. Akhirnya saudara-saudara, terimalah berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Haleluya. Amin.